Hai para pengocok, sudah lama tidak berbincang di video panjang seperti ini ya. Gimana kabar kalian, baik dan sehat kan? Atau tetap dalam kondisi dengkul kosong? Seperti judul video, gua akan membawa konten rekomendasi anime musiman yang sekarang jatuh ke dalam musim semi atau musim spring. Ya emang berbeda dari sebelumnya, konten ini emang sangat telat sih gua bikin, karena harusnya gua bikin itu tanggal 20-an bulan lalu. Dan di musim ini, anime-anime sequel yang menarik itu menurut gua cuma ada Windbreaker Season 2, Fire Force Season 3, Sentai Daishikaku Season 2. Adapun isekai itu cuma Slime Toshite Sanbyakunen season keberapa 2 atau 3 gitu. Jadi anime-anime tersebut itu nggak perlu gua jelasin atau gua masukin ke list lah ya. Karena di sini gua pengen fokus ke seri-seri anime baru saja yang menurut gua bener-bener menarik dan gua udah nonton beberapa episodenya. Gak usah basa-basi lagi, apa saja anime-anime yang gua rekomendasikan ke kalian di musim spring 2025 ini. Tanpa basa-basi, Shinobi no Wajidai wa Waru. Tapi sebelum gua lanjut, gua mau kasih tahu sebuah game yang bernama Honkai Star Rail. Game yang sudah di-download lebih dari 100 juta kali dalam waktu kurang dari 1 tahun. Honkai Star Rail ini juga sudah mendapatkan 3 penghargaan, yaitu game mobile terbaik di TGA, game terbaik untuk Google Play, dan game terbaik untuk App Store pada tahun 2023. Nah, kali ini Honkai Star Rail sedang memasuki versi 3.2 dengan sebuah cerita yang berlatar di Amphoreus, sebuah dunia yang terinspirasi dari era mitologi peradaban Mediterania, yang gara-gara peperangan para Titan, dunia Amphoreus ini mengalami sebuah sekarat. Nah, disinilah kita sebagai kru Astral Express akan bergabung dengan para Chrysos Heirs untuk menyelamatkan Amphoreus yang sedang diambang kehancuran. Dan salah satu karakter Chrysos Heir yang akan rilis di versi 3.2 ini adalah Castoris. Castoris ini adalah karakter bertipe kuantum dengan pet baru yang bernama Remembrance. Secara singkat, Castoris ini adalah petugas dari pemakaman dari salah satu kota di Amphoreus yang bernama Okhema. Nah, di gameplaynya nanti dia akan memanggil Netherwing yang akan membantu kita dalam sebuah pertempuran. Gameplaynya Castoris sendiri sedikit berbeda dari karakter pada umumnya, karena Castoris akan menjadi karakter dengan sistem konsumsi HP, di mana Castoris akan mengakibatkan damage yang sangat tinggi ke musuh dengan mengorbankan HP karakter satu tim. Dan pengurangan atau pemulihan HP itulah yang akan menjadi cara untuk mengisi poin Castoris agar bisa melancarkan ultimate. Nah, ketika Castoris melancarkan ultimate, dia akan memanggil Memo Sprite-nya yang bernama Netherwing, monster yang berbentuk seperti naga, dimana nanti kita akan memakai Netherwing ini untuk menyerang musuh dan bisa melancarkan 3 serangan yang memiliki damage sangat tinggi. Sejauh ini ya, Castoris menurut gua menjadi karakter yang memiliki animasi paling keren dan unik di Honkai Star Rail. Dan di 3.2 ini akan ada perayaan anniversary kedua untuk Honkai Star Rail. Kalian bisa mendapatkan total 30 warp secara gratis, 20 dari login selama 7 hari, dan akan ada tambahan 1600 stellar di tanggal 26 April 2025. BTW, ada juga 4 karakter yang akan kembali ke warp, yaitu Fuge, Xiaoqiu, Acheron, dan yang terakhir adalah Dr. Ratio. Dan menurut gua yang paling sayang banget untuk dilewatkan di versi 3.2 ini adalah kalian dapat memilih salah satu di antara Loucha, Ruanmei, dan 7 karakter bintang 5 reguler secara gratis. Untuk merayakan perayaan anniversary 2 tahun, HSR akan ada event kolaborasi minuman bertema Flavor of Memory dengan Big Coffee dan membawakan kemeriahan Star Rail Live 2025 ke bioskop-bioskop di seluruh dunia. Acara ini akan diadakan di Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Untuk informasi pembelian tiket, silakan kunjungi halaman web anniversary di link yang saya sediakan di deskripsi video ini, guys. Nah, tunggu apa lagi kan? Gua saranin kalian download Honkai Star Rail sekarang juga dengan link yang saya sediakan di deskripsi video ini, agar tidak ketinggalan event-event yang menurut gua sayang banget untuk dilewatkan. Dan kalau kalian sudah download, jangan lupa login selama 7 hari untuk dapetin 30 warp secara gratis. Orewa Seikan Koka. Kalau lu udah nonton episode satunya, itu sedih banget coy penderitaan dari si karakter utamanya. Karena di episode 1 kita akan berfokus cerita tentang kehidupan sebelum karakter utamanya ini pindah ke isekai dan menjadi Raja Iblis. Jadi ceritanya ada pria kantoran yang hidup bersama keluarganya. Dia ini sangat mencintai istri dan anaknya. Tapi masalahnya dimulai ketika dia ini terlalu fokus bekerja. Dia ini melihat istrinya berselingkuh dengan orang lain. Belum sampai situ ya, suatu hari anaknya kecelakaan dan membutuhkan donor darah, dan ternyata golongan darah anaknya berbeda dengan ayahnya tersebut. Yang berarti selama ini orang yang dianggap sebagai anak bukanlah anak kandungnya. Karena kejadian traumatis itulah MC-nya ini sudah tidak fokus bekerja sampai akhirnya dia dipecat dari perusahaan. Nah, kalian pikir sampai situ saja penderitaan si karakter utama? Ternyata tidak. Setelah dipecat dari kantor, MC-nya ini bekerja sebagai seorang kuli bangunan dan sampai mengalami batuk darah. Dan paling parahnya adalah dia tidak punya uang untuk ke dokter. Dan di akhir-akhir kematiannya
dia diberikan pilihan oleh seseorang yang misterius untuk berpindah ke sebuah dunia lain. Dimana di sini ambisinya bangkit. Dia akan balas dendam dengan menjadi raja yang menguasai dunia dengan sangat kejam. Dia juga akan membuat haremnya sendiri. Itulah impian dia setelah kita diberikan satu episode full penderitaan dari si karakter utama. Lazarus. Ini adalah anime original dari MAPPA yang mengambil latar di tahun 2052. Di mana ada sebuah obat yang bernama Hapna. Obat ini nih sangat canggih coy. Bisa menyembuhkan segala penyakit tanpa memiliki efek samping. Makanya semua orang yang ada di dunia ini menggunakan obat ini. Bahkan bisa dikatakan kalau dunia saat ini bergantung dengan sebuah obat ajaib ini. Tapi tiba-tiba penciptanya ini hilang secara misterius. Anime ini secara nggak langsung kayak nyindir konspirasi elit global gitulah. Nah, 3 tahun kemudian tiba-tiba penciptanya itu muncul dengan sebuah berita buruk di mana obat tersebut bisa membuat seseorang meninggal dalam waktu 3 tahun. Yap, dalam waktu 30 hari lagi akan ada korban pertama yang mati dari efek obat tersebut. Makanya dibentuklah Lazarus yang terdiri dari 5 orang yang akan mencari pencipta obat Hapna tersebut untuk mendapatkan penawarnya karena seluruh dunia ini sudah menggunakan obat Hapna tersebut. Dan 5 orang ini hanya memiliki waktu yaitu 30 hari saja. Jujur gue nggak terlalu tertarik dengan anime ini, tapi mengingat ini adaptasi anime original dari MAPPA, sepertinya cukup seru dan gue harap ceritanya bisa tamat dalam 1 season. Saikyo no Osama atau Tibet. Ini anime agak kontroversi, di mana cerita di episode satunya itu plek-ketiplek sama cerita yang ada di Mushoku Tensei. Jadi dulu ceritanya ada karakter yang bernama Gray. Dia ini adalah seorang raja yang sangat kuat dalam sebuah sejarah. Walaupun dia ini sudah memiliki segalanya ya, dari kekayaan, ketenaran, bahkan kekuatan, tapi Gray ini hidup tanpa rasa empati ke seseorang, bahkan tanpa memiliki sebuah perasaan dan tak segan-segan untuk membunuh. Tapi tiba-tiba dia ini direinkarnasikan ke sebuah dunia baru dengan tubuh seorang bayi yang bernama Arthur. Dunia yang sekarang dia tempati ini berbeda dengan dunia sebelumnya, di mana di dunia ini ada sebuah kekuatan yang bernama sihir. Nah, dari sinilah dia ini bertekad untuk mempelajari kekuatan sihir tersebut dan melindungi orang-orang terdekatnya. Pokoknya kalau lu udah nonton Mushoku Tensei, ceritanya tuh mirip banget. Yang beda adalah kalau Arthur ini dulunya seorang raja, sedangkan Rudeus dulunya hanyalah manusia yang mirip Dontol. Haite Kudasai Takamine-san. Aduh, baru saja kita selesai Ramadan gitu kan, langsung dihantam dengan anime beginian gitu. Ini adalah anime ecchi, jadi bocil-bocil gue harap jangan nonton anime ini ya. Dimana ceritanya lagi-lagi ya tentang cowok cupu yang dapat hoki tingkat dewa sehingga bisa berpacaran dengan cewek paling populer di sekolah. Dimana ceritanya ada satu momen MC-nya ini nggak sengaja ngelihat cewek yang bernama Takamine tersebut sedang ganti baju. Dan lebih gilanya lagi, tiba-tiba cewek tersebut berani lepas sempak di depan kelas coy. Gue nggak bisa tampilin di YouTube guys, pokoknya lu tonton sendirilah animenya. Nah, ternyata cewek tersebut itu memiliki sebuah rahasia dimana dia ini bisa memutar waktu ke masa lalu untuk mengubah sesuatu agar sesuai dengan apa yang dia inginkan dengan cara melepas salah satu dalemannya, entah itu sempak ataupun BH. Nah, tapi MC anime ini hoki karena dia tetap bisa melihat kejadian yang sudah terjadi. Jadi MC-nya itu satu-satunya orang yang mengetahui rahasia dari Takamine. Dan akhirnya MC ini dijadikan lemari atau bahasa kasarnya itu kacung yang selalu membawa pakaian dalam kemanapun dimanapun Takamine berada. Nah, untungnya apa nih buat si MC? Yang ngelihat tetek gede kayak gitu mah menurut gue udah untung banget ya. Gue juga mau gitu kalau disuruh tukeran nasib jadi MC anime ini. Lagian tugas dia itu juga simple banget, paling disuruh makein sempak sama BH doang. Katai Nakano Osan Kensei ni Naru. Cerita anime ini tentang karakter om-om yang bernama Beryl. Dia ini adalah seorang pelatih pedang di sebuah dojo pedesaan gitu. Nah, orang tuanya ini sangat menginginkan Beryl mencari wanita agar bisa dinikahi dan memiliki seorang anak. Tapi walaupun sering didesak seperti itu oleh orang tuanya, Beryl ini sebenarnya banyak wanita yang menyukai dirinya. Cuma emang nih om-om kayaknya agak impoten ya. Nah, karena dia ini sudah menjadi guru yang cukup lama ya, dia ini sudah banyak sekali melahirkan murid-murid hebat seperti salah satunya ya Alucia, yang kini menjadi komandan kesatria di sebuah kerajaan dan meminta Beryl untuk menjadi pelatih khusus untuk para kesatria di kerajaan. Nah, disinilah kehidupan barunya dimulai karena sekarang dia harus tinggal di kota dan bertemu dengan para mantan-mantan muridnya. Nah, dari semua anime-anime yang gue jelaskan, kayaknya ini adalah anime yang bener-bener basic banget ceritanya, santai dan chill.
Vigilante Boku no Hero Academia Ilegal. Ini adalah spin-off dari cerita Boku no Hero. Jadi kalian bisa terbebas dari kaum-kaum berak lancar yang ngesim antara Deku dan Bokugo. Cerita karakter utamanya ini mirip banget dengan karakter Midoriya yang bernama Kouchi. Dia ini ngefans banget sama All Might. Bahkan dia ingin menjadi seorang pahlawan super. Tapi ya gimana, dia adalah orang biasa yang tidak beruntung sama sekali. Tapi walaupun begitu ya, dia ini mewujudkan impiannya dalam hal kecil. Seperti setiap malam dia akan membantu orang-orang dengan sebuah kostum superhero. Bahkan sempat ada satu adegan dia ini membantu emaknya Deku untuk memberitahu arah halte bus. Nah, di sisi lain juga dia ini kerjanya dibully. Pokoknya nasibnya sedih banget kayak Peter Parker. Kekuatannya juga sepele, yaitu cuma bisa meluncur di sebuah permukaan. Nah, sampai ada satu kejadian yang membuat dia bertemu dengan karakter Knuckle Duster, di mana karakter ini adalah kelompok dari Vigilante, yang memang mereka ini bekerja sebagai superhero tapi tidak secara resmi oleh pemerintah Jepang. Bahkan mereka tidak punya lisensi untuk memakai kekuatan mereka. Walaupun begitu, mereka tetap memegang teguh keadilan, karena mereka ini sadar kejahatan-kejahatan di dunia ini tidak bisa terus bergantung dengan para superhero. Makanya mereka membuat kelompok sendiri dengan sebutan Vigilante atau superhero ilegal. Bahkan menurut gua, lu bisa nonton anime ini tanpa harus nonton Boku no Hero dulu, karena cerita anime ini baru, karakter-karakternya pun baru, bahkan ceritanya sebelum dimulai versi anime utamanya. Kowloon Generic Romance. Ini adalah anime romance tapi berbeda karena tidak menceritakan tentang bocah-bocah sekolah lagi tapi orang dewasa. Daripada lu nonton Kanokari yang gak jelas ya, anime-anime romance lain tuh udah pada tamat happy ending gitu. MC sama heroinnya udah pada menikah. Lah Kanokari masih aja tolol. Ceritanya bermula dari karakter Reiko, di mana dia bekerja sebagai seorang agen properti di sebuah kota yang bernama Kowloon World City. Di mana diam-diam dia tertarik dengan rekan kerjanya yang bernama Hajime Kudo. Ceritanya pun realistis ya. Mereka ini bisa dekat karena sering makan siang tiap hari. Bahkan mereka juga sering bertengkar karena hal-hal kecil. Nah, tapi yang berbeda adalah di episode 1 mereka sudah ciuman. Sesuatu yang nggak bakal kalian dapatkan ketika nonton Kanokari. Gambarnya juga bagus banget BTW ya. Ini dengan style 90-an tapi warnanya dan shadernya itu modern. Kijin Gentoso. Gua nggak tahu ini bisa dikatakan rip-off-nya Demon Slayer apa bukan, karena judulnya juga agak mirip banget dalam bahasa Inggris, yaitu Sword of Demon Hunter. Cuma bedanya ini nggak terlalu tipikal shonen banget dan bener-bener ada kisah percintaan dan dewasanya. Gua nggak akan spoiler tentang episode satunya karena emang ada sebuah plot twist yang seru banget dengan durasi 50 menit. Jadi gua harap kalian nonton sendiri nanti. Nah, cerita awalnya memang mirip dengan Kimetsu, di mana di era Edo ada seorang bocah yang bernama Jinta. Dia ini memiliki seorang adik yang setengah iblis, setengah manusia, di mana dia juga punya teman yang bernama Itsuki Hime, kayak wanita suci gitulah, di mana tugas Jinta adalah melindunginya dari para iblis. Nah, waktu berlalu sampai mereka ini dewasa, di mana pas dewasa inilah Itsuki Hime menyatakan perasaannya ke Jinta. Cewek ini cantik banget, bahkan suaranya itu diisi sama VA yang sama dengan karakter Shinobu Kocho dan Yor Forger. Nah, konfliknya di sini nih, di mana akan ada sebuah kejadian yang mengubah hubungan antara Jinta dengan adiknya dan Jinta dengan Itsuki Hime, yang bener-bener mencengangkan banget. Itu gua nggak bisa ceritain karena termasuk sebuah spoiler yang sangat besar. Nah, menurut gua itulah rekomendasi anime-anime spring yang ada di tahun 2025 ini. Nah, menurut kalian mana nih anime-anime musim ini yang paling kalian sukai? Tulis di kolom komentar seperti biasa. Thanks for watching this video. Saya Yusuf, sampai jumpa di next episode.